Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa berjumpa sekalipun via daring ya Mbak Melisa ya. Mbak Melisa, kita boleh sambil ngobrol loh ya. Ntar Teteh biar gak sendirian nih. Oke. Dan tolong diingatkan jika waktunya sudah habis. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini ada Bu para guru, gurunda, juga teman-teman, juga rekan sejawat yang menyebar ya gitu, yang disampaikan tadi oleh Mas Arief di Indonesia ini. Indonesia, mudah-mudahan ya ini nanti kita bisa menjangkau lebih luas lagi, karena misi dari Lebah Ceria bukan hanya untuk anak-anak di Pulau Jawa saja, tapi untuk di Indonesia, mewujudkan anak-anak yang ceria, cerdas, riang, dan sehat. Begitu Mbak Melisa. Jadi itulah mimpi kita, mimpi Lebah Ceria hadir sebagai sahabat keluarga Anda untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas, riang, dan sehat. Walau kita tahu bahwa anak-anak adalah penerus estafet perjuangan ini. Kelak, ketika orang tuanya paham dan sadar, serta mau mengaplikasikan ilmu kesehatan, ilmu gizi khususnya, begitu, harapannya mereka akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, riang, dan sehat. Anak-anak kita di masa yang akan datang, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, tumbuh menjadi seorang pemimpin yang sehat juga. Yang tidak hanya sehat secara fisik saja, tetapi hatinya juga ceria. Orang yang ceria itu orang yang hatinya penuh dengan hal yang positif, positive thinking, pikirannya positive thinking ya, kemudian hatinya positive feeling. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang penuh cinta. Tapi kalau ada rasa benci, ada rasa dendam, ada emosi negatif di dalam dirinya, nggak bisa kita menggapai ini semua. Baik, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang sudah hadir di Zoom hari ini, apa kabar semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan bahagia? Boleh dong responnya di kolom chat ya. Bahagia insya Allah? Wah, harus nanya dulu jangan-jangan sama dirinya sendiri, bahagia atau enggak. Kalau bahagia, silahkan tulis bahagia, ada di level berapa bahagianya, 1 sampai 10, berapakah level bahagia Anda? Jangan-jangan nggak bahagia. Ayo kita afirmasi diri kita hari ini, bahwa kita memulai hari dengan bahagia. Sulit, saya nggak bisa, Teh. Nggak perlulah saya kayak gitu, nggak apa-apa. Yang mau aja silahkan, tetapi ini penting sekali. Ketika Anda berkata positif pada diri Anda, maka seluruh sel di dalam diri Anda akan memiliki irama yang sama, vibrasi yang sama. Oke, calon ibu apalagi, dan ibu-ibu apalagi harus bahagia, Bun. Ini bunda-bunda juga banyak kan, Mas Arief ya? Wah, alhamdulillah sudah ada yang merespon. Ini ada dari akun Zoom atas nama Ria Nurhayati Purba, bahagia. Terima kasih. Karena dengan Anda menuliskan bahagia, memancar vibrasinya pada kami semua yang ada di sini. Harapannya demikian. Kita akan masuk ke sharing yang pertama, yaitu bahagia level 7,5. Oh, Mbak Nunu. Iya, Mbak Nunu. Keren, Masya Allah ya. Terima kasih Mbak Nunu atas responnya. Oke, Bunda, Ayah, calon ayah yang hadir hari ini, kita akan coba masuk ke sharing materi yang pertama, yaitu terkait dengan memberikan gizi optimal untuk anak. Ini Mbak Melisa nih ya, selama pandemi ini, kami ya Teteh dan beberapa teman-teman sering sekali mendapatkan curhatan terkait pemberian makan pada anak. Jadi ayah bunda itu saking paniknya, pengen ikhtiar optimal supaya sehat, itu menyediakan semua suplemen yang mereka dapatkan informasinya melalui WA group gitu ya, bertanya, Teh ini bagus enggak? Ini bagus enggak? Mungkin semua teman-teman ahli gizi dan nakes yang lain juga mendapatkan pertanyaan yang sama begitu ya. Karena memang satu sisi tingkat kepeduliannya lebih tinggi begitu ya, tapi sisi yang lain panik.
Jadi harus bagaimana begitu. Dan berulang kali kita harus mengatakan bahwa Bunda, kalau Bunda bisa memberikan makanan yang bergizi seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh, sesuai dengan kondisi anak, maka Bunda optimalin dulu dari makanan padat, baru kita berikan suplemen begitu ya. Kalau tidak ada kondisi yang mengharuskan mengkonsumsi suplemen, kenapa harus dikasih suplemen, kan begitu ya. Dan itu tampaknya akan jauh lebih murah. Satu sisi semuanya panik juga nggak punya uang, sementara buat beli vitamin kan juga butuh butuh dana tambahan ya, uang. Teh, Iya ya. betul, Mbak Melisa ya. Jadi hayo sama-sama kita kembalikan lagi semangat kita untuk menyediakan makanan yang bergizi seimbang buat anak-anak kita. Dan sekalipun ini buat anak, karena banyak yang belum nikah juga, minimal buat diri kita dulu latihan. Ingat, anak yang sehat hanya akan terlahir dari orang tua yang sehat juga. Anda bermimpi punya anak sehat, tapi saat ini Anda hidupnya tidak sehat. Hei, itu cuma halu doang. Maka terapkan dulu buat diri Anda saat ini. Yuk, mulai perlahan lagi, kembali lagi seharusnya bagaimana mengkonsumsi gizi seimbang tersebut. Jadi inilah yang ingin kita perjuangkan begitu ya, bahwa teman-teman dari Lebah Ceria Community, sebuah komunitas pendidik gizi, ingin mengupayakan bahwa anak-anak Indonesia yang hadir, yang terlahir menjadi anak-anak yang memiliki tubuh yang kuat, pikiran yang cerdas, hatinya yang riang juga. Dan pelan-pelan kita sebagai orang tuanya, hayo kita juga ikut jadi orang tua yang cerdas, jadi orang tua yang riang gembira, jadi orang tua yang sehat juga. Sehat bukan berarti tidak sakit-sakitan, artinya nggak pernah sakit gitu ya. Enggak. Tetapi sadar ketika sakit maka harus segera berobat dan punya keinginan, punya semangat untuk sehat. Mari. Oke, kalau saya nanya nih, ada statement seperti ini. Orang tua kalau ditanya pasti begini ya, pengen punya anak yang bla 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 bla. Tapi kalau saya tanya, hanya satu saja pilihannya. Mana yang duluan? Mau yang solih dulu, yang cerdas dulu, atau yang sehat dulu? Kira-kira ayah bunda, teman-teman semua yang hadir sini, memilih yang seperti apa dulu? Mbak Melisa deh, boleh deh mewakili teman-teman. Mbak Melisa milih anak yang gimana dulu? Wah, karena memang belum punya anak, jadi susah juga ya, Teh ya. Nah, cita-cita. Semuanya sih, Teh. Oh, pengen semuanya. Tapi kalau hanya boleh milih satu saja. Yang mana ya? Jadi bingung. Harusnya sehat dulu mungkin ya, Teh ya, dulu, supaya iya. bisa solid dan cerdas ya, Teh ya. Yes, betul Mbak Melisa. Jadi inilah yang harus kita upayakan ayah bunda semua. Sip. Di sini juga di kolom chat semuanya bilang sehat. Ada yang solid, tapi kebanyakan sehat. Ayah bunda, teman-teman semua, sehat yang harus kita upayakan terlebih dahulu. Karena tadi, sehat itu berasal dari, anak yang sehat itu berasal dari orang tua yang sehat juga. Cerdas itu bisa distimulus ketika dia lahir, ya. Tetapi kalau anaknya tidak lahir dengan kondisi sehat, energi, fokus, dan waktu yang kita harus ngopeninya itu merawatnya itu tentu akan lebih repot dibandingkan anak yang sehat. Bayangkan kalau misalkan terlahir tidak sehat, berarti harus ada serangkaian pengobatan yang harus dilalui. Boro-boro ngajarin mengenalkan huruf atau mengenalkan angka atau diajak bermain. Kita harus fokus membawanya, berobat dan lain sebagainya. Sehingga energi kita fokus ke sana dulu. Maka dari sekarang bagi yang belum menikah, yuk niatin, banyakin doa bahwa saya ingin menjadi orang tua yang sehat agar kelak dari saya, dari pasangan saya terlahir anak-anak yang sehat juga. Ini kalau sudah begini pasti masing-masing akan berpikir juga, berarti kriteria calon pasangan yang sehat harus dimasukkan dalam list saya. Biasanya kan cuman mapan doang ya nggak Mbak Mel?
idolamu atau apa sih calonmu maunya gimana? Mau yang mapan, pribadiannya bagus, maksudnya mobil pribadi bagus, motor, kemudian apalagi rumah pribadi bagus kan begitu ya. Tolonglah ya, kriteria sehat juga dimasukkan di list dari situ. Karena harta berlimpah nggak akan ada apa-apanya tanpa kesehatan. Jadi jangan bangga kalau punya calon sekarang hanya sekedar kaya doang, tapi dia makannya internet gitu ya, Indomie, telur, kornet tiap hari gitu ya, enggak ya. Teteh ke mute. Ini masih enggak ya? Oh ya, oke, masih oke. Oke, begitu ya. Kamu jadi sehat dulu ya, teman-teman. Bunda semua yang lagi hamil juga hujamkan itu, tanamkan itu dalam hati kita. Kita ingin punya anak yang sehat, solih dan cerdas, jelas. Tapi ikhtiar untuk sehat ini butuh perhatian khusus begitu ya. Karena kitanya harus sehat juga. Anak yang sehat, sudah banyak penelitiannya bahwa anak yang diberikan ASI ternyata dia itu adalah anak-anak yang lebih sehat begitu ya. Oke, sebentar. Oh, nggak bisa. Oke. Ini ada satu gambar. Bunda, kalau ngelihat gambar ini apa sih yang apa sih yang terlintas di pikiran? Ini bunda-bunda mah pasti senang Mbak Melisa. Kalau nanti udah menikah punya anak yang gemuk, itu bunda tuh bangga. Ayah bunda itu bangga banget gitu ya. Tapi kalau misalkan anaknya dibilang kurus, kok kurus? Walaupun kalau kita hitung secara atau di KMS begitu ya, itu normal, tapi bunda pasti sakit hati. Karena apa? Karena persepsi masyarakat terhadap anak, betul, persepsi masyarakat terhadap anak sehat itu adalah yang gemuk. Maka berlomba-lomba pengennya yang kayak gini. Kalau dibilang kok anakmu kurus, sakit hati. Sementara tidak demikian, dan inilah yang harus kita terus edukasi kepada ayah bunda di rumah. Yang namanya sehat tidak identik dengan gemuk. Oke? Yang namanya sehat tidak identik dengan kurus. Kita harus lihat dulu kayak gimana proporsi tubuhnya. Otomatis ayah bunda harus rajin menimbang ke posyandu untuk balita. Wah, sekarang posyandunya lagi nggak ada, teh, pandemi. Oke, timbang di rumah, belajar caranya nih, mudah-mudahan next ke depan LCC juga ngadain nih ya, gimana caranya penimbangan di rumah biar ayah bunda nggak ada alasan lagi untuk tidak memantau berat badan dan tinggi badan anak-anaknya di rumah. Oke? Dan ini harus kita ikhtiarkan, kita pantau terus setiap minimal 1 bulan sekali. Jangan sakit hati kalau dibilang anaknya kurus, jangan berbangga hati kalau dibilang anaknya gemuk. Karena yang terbaik itu adalah berat badan sesuai usia, sesuai tinggi badan. Oke ya Bun ya? Dan kita akan masuk ke pemberian makan kepada anak. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman, juga ayah bunda di rumah. Yang namanya pengasuhan bukan hanya sekedar tugas dari seorang ibu saja, tetapi juga tugas seorang ayah. Ingat ya ayah, ingat calon ayah, kalian bikinnya berdua, bukan sendirian. Bukan istri tiba-tiba hamil, enggak, mohon maaf. Jadi dalam pengasuhannya nanti, termasuk pemberian gizi yang seimbang, itu ada peran serta ayah dan ibu. Jadilah kalian super tim. Anak yang sehat juga ternyata terlahir dari ayah ibu yang kompak, yang mereka betul-betul menjadi super tim yang hebat, super tim yang dahsyat gitu ya. Dan terkait dengan pemberian makan pada anak, satu, yang namanya ngasih makan anak ketika anak mulai belajar makan, yaitu ketika 6 bulan, sudah mulai diberikan MPASI ya, MPASI, makanan bentuknya berangsur berubah-ubah sesuai usianya, begitu ya, ayah bunda. Kemudian itu apa yang kita berikan akan membentuk kebiasaan makan mereka ketika mereka dewasa. Jadi harus hati-hati.
Oke, kalau kita membiasakan makanan bergizi seimbang sejak kecil, insya Allah nanti ke depan mereka akan terbiasa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Dan yang selanjutnya adalah harus ada cinta di setiap suapannya. Bolehlah ya yang bikin itu orang lain karena ternyata ibunya adalah bekerja begitu. Oke, it's okay. Tetapi kalau nyuapin sebisa mungkin ya, ibu nyuapin sendiri kalau ibu nggak bisa sama ayah, dan harus ada cinta. Percuma kita menyediakan makanan bergizi seimbang, tetapi vibrasinya ini bukan positif. Ketika kita nyuapin, kita sedang kemerungsung. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sunda itu buru-buru, rungsing gitu ya. Ini orang Jawa Barat juga banyak. Atau lagi tergesa-gesa, sehingga kita rada emosi dan tidak ada cinta, anak bisa menangkap vibrasi itu. Lalu apa yang terjadi? Mungkin GTM, gerakan tutup mulut, mungkin dia nggak mau, nangis, rewel, dan lain sebagainya. Apalagi bunda yang baru belajar bikin MPASI, ini sering banget dikeluhkan. Teh, aku udah nyiapin bahan yang bagus-bagus kan biasa ya, momi baru mah olive oil gitu ya, semuanya ya, pokoknya yang bagus-bagus, organik dan lain sebagainya disediakan gitu. Taunya anaknya nggak mau. Setelah dicek ternyata ibunya ngasihnya nggak pakai cinta. Sama proses menyusui juga harus pakai cinta. Menyusui bukan hanya sekedar transfer ASI yang ada dalam diri kita ke anak kita, hubungan cuman body-body doang, bukan, tetapi ada bonding di sana. Jadi kalau sedang menyusui, jangan main gadget, sebisa mungkin disimpan dulu, fokus pada anak, bacakan doa, isi kantung cinta anak dengan cinta yang berasal dari kita. Ini ya, karena kalau sudah ini, terutama cinta ini dipenuhi dan di reminder, diingat terus, kemudian diaplikasikan, makanan apapun yang kita berikan, kalau goal kita tadi adalah gizi seimbang, maka insya Allah akan diterima dan mudah diterima oleh anak-anak kita. Lalu, apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita? Tetap kita harus menyediakan gizi seimbang. Kita bisa melihat atau menjadikan patokan dari tumpeng gambar ini ya, tumpeng gizi seimbang. Kalau ayah bunda masih berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna, mohon maaf, itu generasi kita, generasi 80-an ya. Sekarang sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita bisa melihat aturan ini, aturan pemberian makan pada anak berdasarkan tumpeng gizi seimbang. Apa ini? Ada 4 hal ayah bunda, bahwa ternyata untuk sehat itu tidak hanya sekedar dari makanan saja. Yes, makanan yang kita berikan adalah makanan bergizi seimbang, yang beraneka ragam, maksud saya. Itu memang benar, kita harus memberikan makanan yang beraneka ragam buat anak-anak kita. Tetapi jangan kita lupakan bahwa harus membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya adalah cuci tangan. Sejak LCC berdiri sekitar 11 tahun lalu, kita sudah rajin mengkampanyekan cuci tangan. Kita sudah punya tepuk cuci tangan. Ada beberapa lagu-lagu juga begitu ya. Tetapi Mbak Melisa, kondisi saat itu berbeda dengan sekarang. Nggak banyak orang yang aware dengan cuci tangan. Ketika pandemi ini, mereka langsung betul-betul aware, betul-betul memperhatikan bagaimana cara cuci tangan. Betul, bagaimana cara cuci tangan itu. Padahal ini sudah lama kan WHO juga menyampaikan ke seluruh manusia, orang-orang gitu, untuk hidup sehat ya itu dengan cuci tangan gitu. Dan sekarang saatnya mungkin ya kita memperhatikan lagi, ternyata sehat itu juga tidak hanya dari makanan, tapi harus cuci tangan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik yang rutin. Ibu, bunda, mohon maaf, nyapu ngepel itu bukan aktivitas fisik ya, artinya bukan olahraga ya. Ini biasanya ibu-ibu di rumah suka beralasan bahwa tidak ada waktu teh, karena saya nyuci ngepel, apalagi nyapu, itu udah capek, kayaknya cukup ya olahraga kan katanya semuanya berdasarkan niat.
Enggak, itu nggak bisa kita sampai kita sebut sebagai olahraga karena kan harus terukur dan teratur gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas gerakan-gerakan tertentu juga yang harus kita fokuskan. Jadi ayah bunda minimal jalan kaki aja yuk. Ajak anak-anak untuk jalan kaki, untuk olahraga, main bola. Jalan kakinya nggak bisa teh sekarang lagi harus di rumah terus. Ya di rumah aja olahraganya, sit up, push up, apalagi pull up begitu ya, diajak seperti itu. Yang penting mereka sudah dibiasakan untuk berolahraga. Dan yang selanjutnya adalah memantau mohon maaf, memantau berat badan secara berkala. Ini yang biasanya ditakutin. Sama siapa nih Mbak Mel? Nimbang itu siapa yang paling takut nimbang? Ibu ya? Nimbang kita sih para perempuan gitu ya. Ya, betul. Perempuan paling takut, Bun. Jangan takut ya. Ayo, ini sebagai remindering buat kita, pengingat kita ini selalu terlalu baik kah karena nganan terus? Kan seharusnya kita agak ngiri dikit lah ya, gitu ya. Ngiri juga sama orang-orang yang tiap hari bisa olahraga. Ngiri juga sama orang-orang yang aduh status gizinya normal ya, berat badannya ideal. Kita juga harus punya rasa iri, jangan terlalu nganan, saking solehnya tuh biasanya nganan terus, tapi ini tidak berlaku untuk ditimbangan. Juga demikian buat anak-anak. Jadi biar mereka tahu, mereka bisa menerapkan ini ketika kelak mereka sudah dewasa begitu ya. Ini 4 pilar yang harus kita aplikasikan ayah bunda. Kalau di rumah sudah terbiasa memberikan makanan bergizi beraneka ragam, maka lakukan yang lainnya. Kita akan kupas satu-satu. Apa sih? Apa sih arti dari beraneka ragam itu? Artinya itu jangan hanya kasih makanan yang cuman satu saja sumbernya. Misalnya begini, saya kan orang kaya, tiap hari atau setiap kali makan, anak saya kasih daging. Karena makanan raja dari makanan itu adalah daging, misalkan gitu ya. Mohon maaf, tidak sedemikian. Jadi bukan demikian ayah bunda ya. Makanan yang beraneka ragam bukan berarti dia harus mahal. Sekalipun kita memberikan daging setiap kali anak-anak makan, tapi ini tidak sehat, artinya tidak beraneka ragam. Jadi harus ada lauk hewaninya, harus ada lauk nabatinya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Kenapa? Karena tidak ada bahan makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Nggak ada, selain ASI ya. Semua bahan makanan berkontribusi mengandung zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka harus sering ganti-ganti menunya, bervariasi menunya, menu dan juga bahannya. Oke, selang berapa hari ganti lagi, ya. Kemudian anak harus diajarkan makanan yang beraneka ragam atau makanan padat setelah usia lebih dari 6 bulan, MPASI, atau 6 bulan pas langsung beralih ke MPASI. ASI tetap diberikan sampai 2 tahun. Tetapi dikasih makanan pendamping ASI sejak 6 bulan. Oke. Dan makanan yang beraneka ragam menyebabkan interaksi antar zat gizi sehingga akan membantu proses penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Mentang-mentang lagi pandemi kita fokus aja ke vitamin C terus. Oh, nggak bisa kayak gitu. Tetap tubuh membutuhkan bahan makanan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita melihat ini ada isi piringku nih ya, nih Bunda, kalau suka bingung nih ya, apa teh harus gimana atau menunya? Menunya boleh apapun. Kalau di atas 1 tahun kan harus sesuai dengan menu keluarga begitu ya, asal rasanya tidak terlalu pedas gitu, nggak tajam gitu ya. Setiap Bunda memberikan makan pada anak ini di atas 1 tahun khususnya, karena kalau di bawah 1 tahun kita akan berbicara berbeda begitu ya. Bunda upayakan ada buah-buahan, ada lauk, ada makanan pokok yang memang lebih besar dari lauk pauknya, tetapi jangan kalah sayurannya juga harus lebih banyak. Yang terjadi saat ini adalah sayurannya seuprit gitu ya, sedikit banget gitu.
Mungkin makanan pokoknya digedein, lauk pauknya gede juga. Nah, ini enggak sesuai gitu. Jadi Bun harus diperhatikan jumlahnya ya Bunda ya. Ini kalau Bunda yang sudah praktek di rumah, jangan kurang dari kebutuhan tubuh. Karena kalau kurang dari kebutuhan tubuh, akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi kekurangan gizi. Apa indikator yang bisa digunakan Teh kalau saya sudah betul memberikan makan kepada anak-anak? Berat badannya naik, ada penambahan berat badan. Oke, kita akan lihat satu-satu nih. Umur 7 sampai 9 tahun, berat idealnya 25 kilo. Ini kan nanti peserta dapat ya. Bunda nggak usah dihafal Bun ya. Pusing, ngapalin angka-angka. Nanti lihat, ini sebagai catatan. Jadi nanti Bunda tahu kalau anak saya ada di mana. Lalu energi yang diberikan seperti apa. Ini ada di sini semuanya ya. Nanti bisa dilihat. Tapi yang pasti bahwa prinsipnya adalah anak yang yang makanan yang kita berikan kepada anak-anak harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, nggak boleh kurang. Kalau kita berbicara untuk diet menurunkan berat badan buat Bunda itu beda lagi, baru bisa kurang gitu ya. Tapi kalau buat anak harus sesuai. Kalau berlebihan efeknya maka obesitas. Nah, ini juga banyak dikeluhkan oleh orang tua selama pandemi. Gimana caranya Teh biar anak-anak berat badannya nggak nambah banyak? Karena biasanya Bunda ini suka paling pusing kalau anaknya nggak mau makan. Tapi ketika anaknya makan terus, Bunda nggak merasa pusing, bahagia aja, tenang. Padahal seharusnya sama paniknya. Karena kalau anak kita obesitas, apalagi dia usia SD, itu nanti kesananya dia akan terpola dengan makan yang berlebihan seperti itu, akan sulit. Kalau tidak dirubah mindset-nya, tidak dirubah kebiasaan makannya, akan sulit untuk menurunkan berat badan. Oke, Bunda. Jadi pesan saya, khawatir kalau anak Bunda nggak bisa makan, tapi harus khawatir juga kalau kebanyakan makan. Kita harus memodifikasi nih ya. Kalau kebanyakan makan bagaimana, kalau kurang makan bagaimana, kan begitu ya. Berikhtiar. Biar makanan yang mereka berikan itu adalah, makanan yang dikonsumsi adalah yang seimbang. Nah ini, contoh menu untuk anak sekolah usia 7-9 tahun, 1.850 kalori. Ini ada ukuran geras. Ini kan biasanya kalau curhatan Bunda, masa Teh kalau setiap kali makan harus ditimbang. Bunda bisa menggunakan URT, ukuran rumah tangga. Selanjutnya bisa dikira-kira. Kalau Bunda udah sering menggunakan, pertama kali timbang dulu, terus Bunda udah bisa lihat patokannya segimana, Bunda bisa pakai ilmu kira-kira ya. Kalau sudah pede ya, memang sih idealnya ditimbang, tapi kalau itu buat bikin nggak happy, buat apa? Karena happy dalam konsumsi makanan, dalam itu jauh lebih penting Bun gitu ya. Kita tahu kita harus diet, tapi dietnya lakukan dengan bahagia. Kalau nggak bahagia, dietnya nggak akan berefek. Itu ya, ini nanti bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya adalah tepat jamnya. Bunda, waktu makan anak juga sama. Ada 5 kali dalam sehari. 3 makan utama, yang 2 adalah selingan. Ya, jangan kemudian, jadi ada jeda juga untuk nggak makan. Bunda jangan, biasanya suka cerewet, kok nggak makan apa-apa sih? Ya kalau 5 waktu makan ini sudah diterapkan, Bunda jadi bisa tahu, oh ini nggak lagi makan, jam segini tuh biasanya nggak mau makan dia, cuma maunya minum. It's okay, nggak apa-apa. Nggak perlu gitu ya, setiap saat itu ngelihat anak lagi makan terus, ini yang bahaya. Gitu. Dan jangan-jangan Bundanya kayak gitu. Jadi kerjaannya di rumah, mulutnya ngegiling terus. Nah ini yang bahaya nih ya Bun. Ini yang menyebabkan anak-anak obesitas bisa jadi bukan karena sekedar genetika, tapi kebiasaan perilaku makan ayah dan bunda di rumah itu juga kurang sehat. Oke, jadi yang harus diet dan berubah bukan anaknya saja, tapi sekeluarga. Oke, ini kita bisa lihat apa sih yang namanya makanan pokok, Bun? Kita orang Indonesia biasanya, dan ini ada yang harus dirubah gitu ya. Biasanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum makan. Mulai sekarang dirubah ya. Yang namanya sudah mengkonsumsi makanan
yang ada karbohidratnya, berarti dia sudah makan. Bunda suka ditanya, udah sarapan belum? Belum sih. Tapi tadi udah makan bubur sih seporsi. Hello, itu juga makan, itu juga sarapan, Bun. Jangan nganggap itu bukan makan. Makan itu tidak harus makan nasi. Ini loh, lihat. Ada sumber karbohidrat lain. Dan negara kita ini kaya banget. Ada singkong. Jadi kalau tadi pagi Bunda udah makan singkong, 2 iris gitu ya, berarti sudah sarapan. Apalagi minumnya teh manis. Aduh, kalorinya udah gede banget tuh yang masuk. Tapi cita-citanya kurus. Oh, tidak gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Teman-teman yang lain juga begitu ya. Oke, jadi yang namanya makanan pokok itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Bersifat mengenyangkan, rasanya netral, murah harganya, begitu ya, mudah didapat seperti yang ada di sekitar kita selama ini. Dan ini harus kita perjuangkan untuk bisa dikonsumsi sama anak-anak kita. Bunda biasanya selalu ada beberapa orang tua yang mengeluhkan, teh anak saya nggak mau makan. Apa karbohidrat yang biasa dia makan? Tapi dia mau makan roti, kentang. It's okay, teruskan, nggak apa-apa. Jangan khawatir ya. Kemudian ini terkait dengan protein hewani. Yang namanya protein hewani itu ada nabati dan hewani, protein ya, ada hewani dan nabati. Dua-duanya harus kita berikan kepada anak kita karena kandungan protein di dalam dua lauk ini berbeda. Jadi tetap ayah bunda harus mengenalkan tahu tempe. Jangan menganggap bahwa itu makanan kampung ya. Anak kita anak kota, kita didik dengan cara kota. Oh no, gitu ya. Tubuh mereka membutuhkan ini, jadi tolong disediakan tahu tempe di rumah selain dari yang lain. Ati ampela kalau anak balita nggak bisa ya Ati ya. Ini Ati banget, Ati gitu bagus gitu. Kemarin kan pernah heboh ya, sempat heboh ya Mbak Mel ya. Ati, pemberian Ati pada anak dan viral juga katanya nggak baik dan lain sebagainya. Tapi padahal itu baik banget ya. Jadi tolong tetap disediakan yang seperti ini lauknya. Ini yang jangan sampai lupa, buah-buahan. Saya nggak suka buah-buahan teh, jadi jangan anggap, jangan harap anak-anak Anda juga suka di rumah. Oke? Apapun yang orang tua makan. Ya, teh orang tuanya ya. Betul, Mbak Mel. Jadi jangan bermimpi anak kita hidup sehat atau sehat, tapi kitanya tidak mengupayakan sehat itu sendiri. Harus dari kita sebagai orang tua nih ya. Ya, kalau kita tidak mendapatkan makanan sehat dari orang tua kita zaman dulu, ya jangan, ya udah cukup, jangan nyalahin orang tua, pasti berbeda kondisinya. Nah, sekarang kita rubah perilaku kita, perilaku makan kita untuk kesehatan kita dan anak-anak kita. Yang paling murah adalah biasanya yang banyak bisa diperoleh adalah pepaya sama pisang. Ini kaya akan vitamin dan mineral ya, buah-buahan ini. Jadi ayah bunda dalam satu hari harus mengupayakan mengkonsumsi buah-buahan. Banyak banget ini antioksidan, mencegah penyakit, biar nggak sembelit dan lain sebagainya. Pokoknya rugi kalau dalam satu hari kita nggak makan buah-buahan dan tidak memberikan buah-buahan pada anak-anak. Selanjutnya adalah sayur-sayuran. Ini juga sama. Ini bisa dilihat nanti. Apalagi zat yang paling bermanfaat di setiap sayuran ini biasanya ada yang menyebabkan zat tertentu yang bisa membuat tubuh kita semakin sehat. Itu banyak sekali bisa dicari, tapi intinya tetap apapun makanan atau sayuran yang dikonsumsi, kalau Bunda mengkonsumsinya sesuai dengan tadi kebutuhan, jadi karbohidrat sama sayurannya porsinya sama banyaknya atau bahkan sayuran lebih banyak, ini akan berefek ke tubuh. Tapi kalau cuma sauprit mah enggak gitu ya. Jadi tetap sayuran, buah-buahan ini harus dikonsumsi sesuai dengan porsi yang diperlukan oleh tubuh gitu ya. Kalau selalu cantik, maka jangan lupa sayuran buah-buahannya jangan kelewat gitu ya. Ini ada beberapa hasil penelitian sebagai pengingat kita, khususnya untuk anak-anak usia 2 tahun. Bahwa ternyata anak-anak yang usia 2 tahun ini rentan mengalami kekurangan Fe, zat besi, kalsium, dan seng. Padahal ketiganya sangat penting, sangat membantu pertumbuhan anak kita agar tetap sehat.
Dan cara mengakalinya adalah bisa dengan diberikan hati ayam, hati sapi, daging, sayuran berwarna hijau untuk Fe tadi ya. Kemudian susu dan hasil olahannya untuk kalsium. Kemudian untuk seng adalah telur, ikan, dan daging. Oke, boleh di-skip dagingnya, tapi di situ masih ada telur. Di situ masih ada hati ayam yang murah dan tersedia di pasar dengan mudah, begitu ya. Kemudian ada susu. Susu ya Bunda, tidak mengarah kepada merek tertentu. Ya, jangan kemudian termakan isu yang ada. Yang penting susu murni boleh. Kalau buat anak di usia di atas 1 tahun, susu UHT boleh diberikan, begitu ya. Oke, jadi jangan terjebak gitu. Yang penting susu gitu ya, susu loh ya, bukan minuman perisa susu. Buat anak-anak kalau dia sudah mendapatkan ASI, kemudian mau ditambahkan susu yang lain karena di atas 1 tahun boleh susu murni ya, itu nggak apa-apa dikasih susu yang lain, nggak perlu formula, Bunda jangan khawatir. Anaknya nggak mau minum susu, coba cari yang alternatifnya yang lain. Mungkin Bunda harus menyediakan yogurt sebagai salah satu bentuk olahan susu di rumah, ditambah dengan perasa buah-buahan, mungkin anak akan lebih suka. Oke? Bukan hanya sekedar menyediakan makanan saja buat anak, tetapi juga kita harus menyediakan dengan bahagia, sehingga anak juga menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Dan Bunda ngasihnya juga bahagia ya Bun ya. Oke, dan ini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan buat anak-anak usia 6-23 bulan. Sama tadi, kalau anak yang di sini usia 6-23 bulan kan tetap dikasih ASI ya. Jadi diberikan ASI sesuai keinginan anak. Minum, jangan lupa diingatkan untuk minum. Bunda juga jangan lupa untuk minum. Ayah Bunda juga minumnya harus banyak. Kemudian ada disarankan untuk menambahkan taburan abon hati atau abon ikan teri untuk meningkatkan asupan zat besi, seng, dan kalsium. Berikan sayuran dan buah. Dan pilihlah snack padat gizi. Dan ini untuk usia 2-6 tahun, tidak jauh berbeda. Pokoknya anak-anak kita berikan makanan yang seimbang. Oke, kalau tadi kita lihat di tumpeng gizi, bukan hanya sekedar ada makanan saja biar sehat, tapi juga ada aktivitas aktivitas mencuci tangan atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, rutin berolahraga, dan jangan lupa asuh mereka, bersamai mereka, dampingi mereka dengan penuh cinta, agar kantung cinta mereka juga terisi penuh. Tetap semangat di masa pandemi, kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari penularan virus COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Melisa. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.